Oke teman-teman semuanya, video kali ini kita akan mulai episode pertama dari MOS. Apa itu MOS? MOS adalah motovlog on story. Asik. Jadi kita bermotor vlog sambil bercerita tentang sebuah sejarah yang ada di Indonesia. Untuk episode kali ini kita akan bercerita tentang sebuah kabupaten di daerah Jawa Barat yang bernama Karawang. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai habis. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, selamat rehat ya, karena ini sedang sore ya. Kalau teman-teman mungkin nontonnya pagi atau nggak siang atau nggak malam, mungkin juga tengah malam. Jadi selamat sore, selamat melanjutkan kehidupan di dunia yang fana ini. Asik. Oke teman-teman, seperti yang diceritakan di video awal tadi, di bumper tadi, bukan bumper ya, namanya Pak Hook ya, di hook video tadi, kita masuk ke episode pertama dari MOS, motovlog on story. Nah, pada episode kali ini secara garis besarnya, kalau kata anime ya, arc-nya gitu. Yuk. Secara arc-nya kita akan ngebahas mengenai sejarah Karawang. Nah, untuk episode 1 kali ini kita akan ngebahas kenapa namanya Karawang. Buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Oh iya, sebelum kita lanjut ke ceritanya, ke bincang-bincangnya, silakan teman-teman untuk pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa terus mendapatkan update video terbaru dari channel saya ini, khususnya untuk episode atau playlist dari MOS, motovlog on story. So, dari beberapa hal yang saya temukan, asal muasal dari kota Karawang itu ada dua teori ya, ada dua teori yang mengemuka. Teori yang pertama adalah teori berdasarkan dari letak geografis dari Karawang itu sendiri. Sedangkan teori yang kedua itu berasal dari pengaruh dari para pedagang gitu, para pedagang yang melakukan melakukan jual beli di daerah Karawang ini. So, kita akan ngebahas yang pertama dari segi letak geografisnya dari Karawang. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui untuk saat ini di era modern ini ya, Karawang itu merupakan salah satu kabupaten yang menginduk gitu, yang berprovinsi di Jawa Barat. Karawang ini letaknya ada di jalur Pantura ya. Jadi kalau teman-teman mudik pasti kalau lewat darat ya ke arah Jawa gitu, pasti melewati, bukan pasti sih, ada jalur ya, jalur biasanya ya, usually-nya gitu kan, lewatnya jalur Karawang ini. Silakan. Oke. Nah, pada zaman dahulu kala, zaman kerajaan-kerajaan ya, kerajaan Pajajaran, kerajaan Galuh gitu, Karawang juga merupakan jalur perdagangan atau jalur transportasi. Transportasi dari mana? Transportasi dari kerajaan-kerajaan gitu. Ada Pajajaran ke Galuh gitu. Kalau mau melakukan
perjalanan ke dua lokasi tersebut melaluinya salah satu jalurnya itu melalui Karawang itu sendiri. Sedangkan untuk area Karawang pada zaman dahulu itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Karawang pada zaman sekarang. Di zaman dulu itu mencakup ke Bekasi, ke Purwakarta, mungkin ke Subang juga itu masih masuk ke Karawang. Nah, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan yang relatif sama di antara warga Karawang sekarang, terus daerah perbatasan dengan Bekasi, dengan Subang gitu. Nah, balik lagi ke posisi dan kondisi daerah Karawang pada dulu itu banyak dihiasi gitu ya, banyak adanya rawa-rawa. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya atau banyaknya daerah-daerah di Karawang yang memakai nama rawa. Mungkin kalau di Jakarta ada rawa belong, rawa bebek kayak gitu kan. Terus rawa apa lagi ya? Mungkin sama aja. Di Karawang juga ada rawa gitu. Ada rawa merta, terus rawa sari, terus ada rawa gabus. Nah, jadi ketika zaman dahulu ada yang nanya gitu ya, contohnya Demangnya mau nanya, mau kemana kalian? Mau kemana kita? Manusia silver. Mau kemana kisanak? Sendiko Tuan Gusti ya. Saya mau ke Rawa, saya mau ke Karawa. Jadi maksudnya melintas ke daerah Karawang kayak gitu. Jadi namanya pada teori pertama ini adalah karena letaknya banyak rawanya. Jadi ketika mau ditanya mau kemana, jawabnya mau ke Karawa gitu. Kemudian berkembang jadi mau ke Karawang. Nah, gitu. Itu teori yang pertama ya, teman-teman semuanya. Ke asal muasal dari nama Karawang gitu, ke Karawang. Itu kan apakah itu cocokol? Apakah itu cocokologi? Saya rasa enggak sih ya, karena banyak yang ngebicarain itu gitu. Ngebicarain asal muasal nama Karawang berdasarkan dari letak geografisnya, dari struktur daerahnya. Ini dekat banget nih. Oke, saya mau nyebrang. Oke, lanjut. Teori yang kedua, penamaan berdasarkan dari nama para saudagar, para perdagangan. Nah, jadi Karawang itu merupakan ujungnya gitu, atau hilir atau muara dari salah satu sungai terbesar di Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Nah, Sungai Citarum itu bermuara di ujung Karawang. Otomatis kan ada dermaga di sana, dan para pedagang atau pembeli atau explorer lah gitu kan, melakukan perjalanan atau melakukan ekspedisinya kan salah satunya itu ke daerah Indonesia ya, ke daerah Nusantara. Nah, para bule itu kalau melakukan perjalanan dan jual beli ke Karawang itu, berdasarkan beberapa cerita yang saya dapat itu, mereka akan berlabuh di pelabuhan di sekitaran Karawang, dan mereka akan menggunakan perahu-perahu kecil untuk masuk ke daerah pasar-pasarnya Karawang. Nah, masuknya itu melalui jalur dari sungai Citarum. Nah, jadi ada beberapa daerah gitu di Sungai Citarum ini merupakan daerah pasar atau daerah tempat berjumpanya antara penjual, dalam hal ini warga masyarakat yang menjual
hasil bumi, palawija, cengkeh, pala, dan hal-hal yang lainnya dengan para pembeli mungkin dari Gujarat atau dari Portugis, Belanda, ini dari Inggris. Sekarang saya mau melintasi di jembatan yang di bawahnya mengalir Sungai Citarum gitu. Sebentar lagi kita bakal masuk ke jembatannya. Jembatan ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Bekasi dengan Karawang. Ini dia ya. Nah ini dia Sungai Citarumnya lagi kecil, airnya lagi kecil. Oke, saya sudah nyebrang. Nah, jadi ketika mereka melakukan perdagangan, kan mereka menunggu atau melihat para pedagang itu kan berkonvoy ya, berkonvoy gitu kan, mungkin dari daerah kerajaan Pajajaran, mungkin dari daerah kerajaan Galuh Pakuan atau dari mana gitu kan, berbondong-bondong. Kan biasanya pakai sapi atau pakai kuda tuh, berduyun-duyun, kalau kata orang Arabnya kabilah kayak gitu. Nah kan bule kalau kayak gitu kan manggilnya karavan. Bener gak? Bener kan nih, karavan. Wah itu kita akan berjumpa dengan karavan. Nah dari sini sama masyarakat disimpulkan gitu ya, masyarakat yang sukanya menyimpalkan bahasa, jadi disimpulkannya itu jadi Karawang, Karawang. Itu kan sesuatu hal yang dekat ya. Baik lagi nih, teori yang kedua ini apakah cocokologi ataukah memang teori yang benar adanya gitu. Nah, silakan teman-teman riset. Silakan teman-teman yang warga Karawang, silakan kebenarannya. Cuma memang ini dua teori ini yang beredar di masyarakat. So, gimana tentang kebenarannya? Kalau yang penasaran untuk meriset atau enggak, teman-teman yang mau beropini atau berargumen atau bukan gitu, bang, teorinya atau sejarahnya bukan kayak gitu bang, sejarahnya itu kayak gini, ya silakan tulis di kolom komentar. Jadi teorinya itu ada dua, berdasarkan dari letak geografisnya, yang kedua berdasarkan dari penamaan dari para pedagang yang melakukan transaksi di Karawang pada zaman dahulu. Apabila video ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman tertarik dengan channel ini, silakan teman-teman like, jangan lupa untuk di subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update dari video-video terbaru dari channel saya ini. Saya Faisal Alvara dari Kota Karawang, pamit undur diri. Salam getar-getar.